Shalom, perkenalkan nama saya Claudia Celsidati dengan NIM 0730021011 dari Teknik Pertambangan Trisakti. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mengenai kegiatan penambangan dan metode tambang terbuka dan tambang bawah tanah di PT Freeport Indonesia. Perlu kita ketahui, PT Freeport Indonesia merupakan perusahaan tambang mineral afiliasi dari Freeport McMoran dan Mining Industri Indonesia. PT Freeport Indonesia menambang dan memproses biji menghasilkan konsentrat yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Lokasi kegiatan PT Freeport Indonesia berada di dataran tinggi terpencil di Pegunungan Sudirman, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, kawasan Timur Indonesia. Yang pertama, kita masuk pada tambang terbuka atau grassberg. Penambangan pada tubuh biji atau ore body grassberg menggunakan metode open pit. Metode ini cocok untuk grassberg karena keberadaan tubuh bijinya yang dekat dengan permukaan tanah pegunungan. Dengan metode open pit ini, maka memungkinkan penggunaan alat berat penambangan yang berukuran besar yang mampu mencapai tingkat penambangan tertinggi dengan biaya satuan rendah. Proses penambangan terbuka atau metode open pit melalui beberapa tahapan, yaitu pengeboran, peledakan, pemilahan, pengangkutan, dan penggerusan batuan biji. Dapat kita lihat pada gambar di samping. Gambar pertama ini merupakan tambang terbuka, dan gambar yang kedua ini merupakan alat berat, yaitu shovel dan truk. Pada tambang terbuka atau grassberg, peralatan utama yang digunakan berupa bor, shovel, dan truk besar untuk menambang bahan tambang. Bahan tambang yang dimaksud termasuk juga yang diklarifikasikan batuan biji dan batuan penutup, tergantung dari nilai ekonomis bahan tersebut. Fungsi alat shovel adalah menggeruk bahan tambang pada daerah-daerah berbeda di area tambang terbuka dan memuat bahan ke atas truk untuk dibawa keluar area tambang terbuka. Selanjutnya, biji ditempatkan ke dalam alat penghancur biji dan diangkut ke pabrik pengolahan atau mill untuk diproses. Batuan penutup atau overburden diatur penempatannya ke daerah-daerah yang telah ditentukan atau ke dalam alat penghancur overburden handling system pada jalan heavy equipment access trail untuk ditempatkan di wanagon bawah di samping alat penimbun atau stacker. Yang kedua, kita masuk pada tambang bawah tanah. Tambang bawah tanah di OZ ditambang dengan menggunakan metode block caving. Block caving merupakan cara penambangan bawah tanah dengan efisiensi sumber daya yang tinggi untuk melakukan penambangan, di mana blok-blok besar biji di bawah tanah dipotong dari bawah sehingga biji tersebut runtuh akibat gaya beratnya sendiri. Setelah runtuh, biji yang dihasilkan ditarik dari drag point dan diangkut menuju alat penghancur. Proses penambangan tambang bawah tanah meliputi kegiatan pengeboran dan peledakan, pengisian dan pengangkutan muatan, penghancuran, dan menghasilkan biji tembaga. Pada block caving di OZ, alat Dalham meletakkan lumpur ke dalam ore pass menuju saluran pengongsor. Selanjutnya, saluran tersebut memuat truk-truk angkut untuk mengangkut biji ke alat penghancur. Dari sana, biji yang telah dihancurkan dikirim ke pabrik pengolahan melalui ban berjalan atau konveyor. Pengembangan tambang bawah tanah di OZ terus dilakukan untuk mempercepat perolehan kandungan logam dari tambang bawah tanah. Dapat kita lihat bagian kanan ini merupakan gambar dari metode block caving. Saat ini, PT Freeport Indonesia menerapkan teknik penambangan bawah tanah. Biji hasil penambangan kemudian diangkut ke pabrik pengolahan untuk dihancurkan menjadi pasir yang sangat halus. Selanjutnya diikuti dengan proses pengapungan menggunakan reagen bahan yang berbasis alkohol dan kapur
untuk memisahkan konsentrat yang mengandung mineral tembaga, emas, dan perak. Sisa dari pasir yang tidak memiliki nilai ekonomi dialirkan melalui sungai menuju daerah pengendapan di dataran rendah. Konsentrat dalam bentuk bubur disalurkan dari pabrik pengolahan menuju pabrik pengeringan di pelabuhan Amamapare melalui pipa sepanjang 110 km. Setelah kering, konsentrat yang merupakan produksi akhir dari PT Freeport Indonesia ini kemudian dikirim ke pabrik-pabrik pemurnian di dalam maupun di luar negeri. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila terjadi kesalahan kata. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih. Shalom.